Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Maling telepon genggam di rumah tetangga sendiri dibekuk polisi. Ratusan warga kurang mampu terima bantuan langsung tunai minyak goreng. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Solo merangkak naik. Seorang pencuri diringkus tim Opsnal Polresta Padang di Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Wadan, pria yang berumur 19 tahun ini, digiring polisi ke Mapolresta Padang. Remaja tanggung ini tak bisa berkutik usai ditangkap tim Opsnal Polresta Padang di Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir ini melakukan pencurian 2 telepon genggam di rumah tetangganya sendiri di daerah Ujung Pandan, Kelurahan Olo Ladang, Pusat Kota Padang. Menurut Kasat Reskrim Polresta Padang, pelaku dan korban saling kenal dan pelaku juga tahu keadaan rumah si korban. Pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat penghuni rumah tidur. Dari tangan pelaku, polisi ikut menyita barang bukti hasil curiannya berupa 2 buah telepon genggam yang dicurinya. Yang mana kronologis pada saat itu yang bersangkutan sengaja masuk ke rumah korban pada dini hari pada saat korban tertidur pulas, masuk kemudian mengambil 3 unit handphone yang ada di dalam rumah milik korban. Kemudian barang bukti 3 handphone itu, 1 sudah dijual oleh si pelaku dan 2 berhasil kita amankan sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan orang warga kurang mampu dan pedagang kecil di Darmasraya menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan pemerintah pusat berupa bantuan langsung tunai minyak goreng sebesar Rp300.000 di Aula Kantor Koramil 03 Pulau Punjung pada Kamis pagi. Bantuan ini diberikan pemerintah pusat untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan pedagang kecil yang terdampak akibat mahalnya minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Sebelum bantuan diserahkan, identitas data penerima bantuan diperiksa secara seksama oleh anggota Koramil 03 Pulau Punjung agar tidak terjadi kesalahan data dan tumpang tindih penerima bantuan. Jika datanya cocok, mereka langsung mendapatkan bantuan Rp300.000 untuk 3 bulan. Terima kasih kami ucapkan kepada TNI karena telah memberikan bantuan BLT minyak goreng kepada kami masyarakat, dan kami berharap bantuan ini berlanjut sehingga kami bisa merasakan gimana manfaatnya bantuan yang diberikan oleh TNI ini kepada kami, apalagi dalam saat ekonomi kami sedang anjlok, harga sawit kami turun, sembako naik. Dengan adanya bantuan BLT minyak goreng ini, alhamdulillah kami bisa melanjutkan usaha kami. Saya sangat berterima kasih karena keadaan hasil petani sekarang kan jauh turunnya. Sembako sekarang malah tinggi harga produk-produk pabrikan. Saya sangat berterima kasih sama kepada Dan Rami. Kalau perlu tiap bulan bisa ditingkatkan lagi bantuannya. Bantuan langsung tunai merupakan program pemerintah pusat dengan anggaran dari APBN tahun 2022 yang dibagikan di seluruh Indonesia melalui Kodim setempat. Khusus di wilayah Kodim 0310 Sawalunto Sijunjung dan Darmasraya dibagikan untuk 4.000 penerima. Untuk mengatasi akibat kenaikan harga antara lain minyak goreng dan sebagainya, perintah langsung dari Presiden melalui TNI dan Polri. Pada dasarnya hampir seluruh kabupaten
itu dibagi kategori supaya sasaran terbagi adil. Kalau di Kodim ini diberikan sasaran 4.000 orang. Tapi kalau secara nasional ada 750.000 orang dagang kaki lima dan warung-warung kecil yang terdampak oleh kenaikan. Hari ini Kegiatan pembagian bantuan langsung tunai ini juga disaksikan Bupati Dharmasraya untuk memastikan program pemerintah pusat ini sudah berjalan sesuai dengan peruntukannya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat seperti cabai merah dan bawang di Pasar Tradisional Salayo, Kabupaten Solok, pada Kamis pagi terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dalam beberapa hari terakhir yang menjadi penyebab petani mengalami kegagalan panen, sehingga persediaan di tingkat petani pun menipis. Menurut pedagang, saat ini untuk 1 kg bawang merah, mereka menjualnya Rp50.000. Padahal saat lebaran lalu harganya masih berkisar Rp30.000 per kilogram. Demikian juga dengan cabai merah. Sebelumnya bisa didapatkan dengan harga Rp25.000 per kilogram. Saat ini dijual Rp30.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sebetulnya kalau cabai sekarang mulai melambat naik, bawang naik terus. Harga normal sebelum lebaran Rp30.000. Sekarang mencapai Rp50.000. Ya. per kilo. Ya, bawang merah. Cabai dari masih mendatar, cuma naik sedikit dari 25 sampai 30. Penyebabnya cuaca. Cuacanya gimana, Pak? Cuaca panas terus, jadi penghasilan merosot. Berarti para petani Gagal panen. Selain cabai dan bawang merah, kenaikan lainnya juga terjadi pada daging sapi. Menurut pedagang daging sapi, saat ini untuk 1 kg daging sapi dijual seharga Rp150.000 atau naik sebesar Rp10.000 dari harga sebelumnya. Menurut pedagang, naiknya harga sapi tersebut disebabkan kurangnya pasokan daging. Saat pasokan kurang dan permintaan tetap atau bertambah, maka hukum ekonomi pun berlaku secara alamiah, yakni harga merangkak naik. Selain itu, ditutupnya pasar ternak di Sumatera Barat akibat wabah penyakit mulut dan kuku juga menjadi pemicu naiknya harga daging sapi. 150. Kalau sebelumnya 140. artinya naik 10.000 gitu ya? Ya, naik. Apa penyebabnya, Pak, sampai naik? Harga sapi naik juga. Berkemungkinan Jawi tidak ada. Seperti sekarang pasar Palangki tutup, Maropannya lah tutup. Ya, sapi itu tidak ada. Sapi harus dicari di kampung lah. Kini para pedagang sapi di Kabupaten Solok harus mencari sapi ke kampung-kampung karena pasar ternak tidak beroperasi. Namun sebelum transaksi dilakukan, Pendi harus memastikan jika sapi tersebut sehat dan tidak terpapar penyakit mulut dan kuku. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok.